Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Benyamin Stefanus Hanoi dan teman saya Mona Mambrasar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait tugas rangkuman kegiatan belajar 3 dengan topik Undang-Undang Sisdiknas sebagai kebijakan di dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Yang pertama, Pasal 51 Undang-Undang Nomor 20/2003 Undang-Undang Sisdiknas menyatakan prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan, satuan pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah berdasarkan standar pelayanan dan MBS, sementara pengelolaan tinggi menggunakan prinsip otonomi dan akuntabilitas. Prinsip MBS ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20/2003 dengan pasal 51 ayat 2 menyebutkan prinsip-prinsip tersebut. Undang-undang mengalami perubahan mendasar terkait MBS di kegiatan belajar 3. Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan memerlukan klarifikasi dengan penyelenggaraan berhubungan dengan kegiatan mengadakan yang belum ada dan pengelolaan berkaitan dengan institusi yang sudah ada. Undang-Undang Sisdiknas menegaskan kepala sekolah bukan penyelenggara tetapi pengelola. Mendiknas membentuk KRP pada tahun 2001 dan merumuskan Undang-Undang Sisdiknas sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 2/1989. Undang-undang mengakomodasi kebijakan transisi yang efektif dan mengantisipasi tantangan perubahan lingkungan masa depan di bidang pendidikan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas telah mengalami beberapa perubahan penting. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan merespon tuntutan zaman di tingkat lokal, nasional, dan global. Yang kedua, beberapa poin penting dalam perubahan Sisdiknas antara lain: 1. Pertimbangan. Perubahan ini mempertimbangkan pentingnya pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas, relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan dalam menghadapi perubahan global. 2. Pendidikan dan pendidikan nasional. Definisi pendidikan ditekankan pada pengembangan potensi diri peserta didik secara aktif dalam proses belajar pendidikan nasional. Juga didefinisikan sebagai sistem yang berbasis Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggap terhadap perubahan zaman. 3. Definisi kurikulum. Kurikulum didefinisikan sebagai rencana dan pedoman pembelajaran yang terstruktur untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 4. Rumusan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dewan Pendidikan adalah lembaga independen yang terdiri dari anggota masyarakat peduli pendidikan, sementara komite sekolah terdiri dari orang tua, wali, komunitas sekolah, dan tokoh masyarakat peduli pendidikan. 5. Prinsip penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada prinsip demokratis, berkeadilan, non-diskriminatif, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan dan budaya.
6. Wajib belajar. Wajib belajar mencakup kewajiban warga negara usia 7-15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar serta kewajiban pemerintah untuk memberikan layanan dan menjamin mutu pendidikan tanpa diskriminasi. 7. Standar nasional. Standar nasional pendidikan mencakup standar isi proses kompetensi lulusan tenaga kependidikan, sarana prasarana pengelolaan pembiayaan dan penilaian pendidikan. 8. Kurikulum. Pengembangan kurikulum didasarkan pada standar nasional pendidikan dan wajib memuat mata pelajaran seperti pendidikan agama, kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani, keterampilan, kejujuran dan muatan lokal. 9. Pendanaan pendidikan. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Dana pendidikan selain gaji pendidik dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD. 10. Pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan penting karena menentukan kebijakan dan standar nasional pendidikan atau pasal 50. Pemerintah daerah melakukan koordinasi untuk meningkatkan pendidikan dasar dan menengah atau pasal 50. Pengelolaan satuan pendidikan dilakukan berdasarkan manajemen berbasis sekolah atau madrasah (pasal 51). 11. Peran serta masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat sesuai dengan kekhasan agama dan budaya (pasal 55). Dewan Pendidikan memberikan pertimbangan dan dukungan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan (pasal 56). 12. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi dilakukan untuk menjamin mutu pendidikan dengan melakukan evaluasi peserta didik, lembaga, dan program pendidikan secara berkala. Pasal 57, pasal 58. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program pendidikan. Pasal 60, dan ijazah diberikan kepada peserta didik setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Pasal 62. Itulah yang menjadi fokus dalam pengelolaan. Peran masyarakat serta evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi dalam sistem pendidikan Indonesia. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat pagi, terima kasih.